lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, lanjut yuk. Yuk. Apa? Mau tak ceritain tentang pocong dan pesugihan apa? Hah? Lah kan memang kan kita nerusin itu cerita tentang pesugihan ya. Jenengan. Nah ini mau apa? Tema apa? Ini yang ngambil temanku. Tapi bagus juga untuk diceritakan karena ada pembelajaran di sini. Jadi begini, aku kan sudah bilang loh bahwa saat aku berada di jalan sesat itu mencari pesugihan itu, aku nggak berusaha nutupin. Semua temanku tahu bahwa Alex itu sedang mencari pesugihan. Nah, kemudian ada seorang teman yang apa ya, dalam tanda kutip berbaik hati, berbagi apa namanya, berbagi tips untuk mendapatkan uang. Katanya sih ini dari jin Islam, itu loh katanya loh ya. Nah ini prosedurnya itu dengan cara melakukan ibadah sholat, tetapi niatnya adalah sholat ini pahalanya diberikan pada si jin Islam itu. Nanti kita bahas soal ini benar apa tidak ya. Tapi ya itu tadi, bagaimana tipu daya setan gitu. Sebenarnya di sini yang mau kita pelajari adalah bagaimana setan itu menipu kita, mengaku-ngaku seakan-akan itu jin Islam gitu ya. Karena setahu saya nggak bisa begitu, ada orang melakukan sesuatu terus pahalane PN kowe kan, nggak bisa. Setahu saya loh ya, yang sangat terbatas pengetahuan saya ini. Nah, dia sarankan untuk menyediakan lilin. Lilin yang besar itu. Karena apa? Lilin ini harus mampu bertahan selama 3 hari 3 malam, hidup terus. Jadi yang ada lilin semacam ini di kelenteng. Jadi aku beli kelentengnya, aku beli lilinnya itu di Sampokong, kelenteng Sampokong. Nah kemudian harus disediakan sajadah, kamar. Jadi kamar ini tidak boleh ada penerangannya, tidak boleh ada sinar yang masuk. Berarti betul-betul gelap. Iya, gelap. Kalau di Jawa ini yang namanya pati geni itu, pati geni. Jadi nggak boleh ada sinar. Kita hanya boleh keluar itu kalau pagi, pagi sekali. Nah, selain itu di kamar juga harus disediakan baskom berisi air, gitu. Penuh? Ya enggak lah, karena ini nanti harus diangkat, ini diangkat keluar setiap pagi, terus airnya diganti. Oh, lah itu untuk apa Mas? Nanti toh. Oh, kamu kepo banget gitu. Iya kan, penasaran. Mas, itu berarti kalau misalnya kan tadi jenengan bilang boleh keluar itu hanya pas pagi. Lah kalau misalnya malam kebelet pipis apa enggak bisa, gitu, enggak boleh. Itu harus ditahan. Betul, harus ditahan. Nah kalau nggak kuat nahan? Nah makanya kamu nggak sekti-sekti. Orang Jawa itu yang namanya pati geni itu bisa 3 hari dia tidak pipis, tidak buang air besar gitu. Yang ya, namanya pati geni nggak bisa. Gitu. Yang nggak makan tentu saja. Nggak makan, nggak minum. Kalau nggak makannya sih nggak berat, tapi menahan, menahan pengeluaran itu yang susah. Gitu. Nah, teman itu kan melakukan aktis itu. Nah, begitu aku lakukan, itu aku sendiri sudah nyoba. Mempertahankan lilin itu dalam 3 hari tidak kena angin itu saja sudah susah. Di ruangan?
Ya di ruangan tertutup kamar ini. Nanti tiba-tiba ada angin. Oh iya. Iya. Lah terus dari mana itu? Nah itu piye carane si lilin ini tidak mati? Itu ada sudah susah. Gitu. Nah, kuncinya sebenarnya di hari pertama. Kalau di hari pertama itu si lilin tetap hidup, maka sudah pasti akan keluar pocong ini berikutnya. Gitu. Nah, aku nyoba lilin itu tidak pernah tidak mati. Mati terus. Mati terus. Lah kalau mati kan diulangi lagi. Hitungannya kan mulai dari nol lagi. Terus. Lama-lama ya sudahlah. Ini berarti memang aku nggak bisa ngambil cara ini. Jadi sebenarnya kalau itu bisa, kalau lilin itu tetap menyala, terus. Nanti kan kita sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu dengan mendengarkan itu. Nah katanya nanti waktu kita sholat, habis sholat itu nanti ada pocong yang akan datang di depannya gitu Mas atau gimana? Dia mendekati si pasu air itu, baskom itu. Nah di situ kemudian dia akan membasuh ini mukanya. Kan pocong gini. Nah dia nanti keluar. Apa sih susahnya bagi setan untuk keluar begitu? Ini cuma perwujudan gitu. Jadi setannya itu nanti berbentuk pocong. Nanti keluar tangannya ini, tangannya keluar dari kainnya yang sudah rapuh itu, bukan hanya lusuh tapi rapuh, keluar tangannya, terus ini dibasuh. Nah, nanti pagi itu harus diganti. Nah, ketika kita melakukan itu, ketika kita di kamar sendirian, kita kan ini halusinasi apa bukan kan gitu. Tetapi ketika kita menukar air akan kelihatan ini halusinasi apa bukan. Sebab di dalam air itu akan ada kulit-kulit terkelupas. Itu loh. Nah itu aku nggak takut, sama sekali nggak takut. Masalahnya begitu lilin dinyalakan, nanti paling lama sekitar 15 menit atau 20 menit itu pasti padam, kena angin cepat. Itu berarti harus diulangi. Itu terus. Lah aku kalau selama hidup harus menyalakan lilin tok kan males aku. Ya makanya aku berhenti. Nah ketika aku berhenti, ada seorang teman pelukis, dia seniman. Sekarang ini sudah meninggal dia. Nah dia tanya, "Lek, kowe jarene njupuk pesugihan putih." Aku tuh sudah senyum-senyum, pesugihan putih ki sing piye? Sing nganggo salat ku lho, tapi salatnya ditukar uang. Oh, ya wis tak warai. Terus dia tanya, nganggo tumbal apa ora? Jarine sih ora. Tapi pahala salat itu diberikan ke dia. Nah, dia memberi kompensasi berupa uang. Uangnya nanti akan muncul pada hari ketiga di bawah sajadah gitu loh. Mas, itu uang asli apa uang sihir? Katanya sih asli. Ada yang sudah pernah? Lah yang cerita ke aku itu sudah pernah, makanya gitu. Dia cerita gitu loh. Jadi niatnya sih baik gitu. Nah, sudah si teman ini kemudian, wah aku ki yo utangku akeh. Penasaran. Nek tak jajal piye? Yo coba Terus modalnya apa? Ya modalnya cuma lilin sama ini baskom air sama alat sholat lah. Wah yo murah lah, nggak usah pakai macam-macam gitu. Sudah tenan lo ya, gak ono tuh balik tenan. Dia coba. Penasaran banget nih. Nah, dia dari rumah itu kan terus pulang. Terus dia ngomong sama istrinya, "Dek, iki aku lagi usaha. Saya sedang berusaha supaya bisa membayar hutang. Tapi saya membutuhkan satu kamar yang benar-benar
steril. Jadi tidak dibuka, tidak diganggu selama 3 hari, tidak boleh ada tamu yang mengetuk pintu supaya konsentrasiku nggak buyar. Istrinya itu khawatir, wih usaha macam apa? Nanti konsepnya itu saya sholat, tapi pahala dari sholat itu nanti aku berikan pada katakanlah arwah-arwah yang tidak didoakan keluarganya, gitu. Nah, nanti mereka akan memberi uang, bukan untuk membeli itu, tapi sebagai apa ya, kompensasi gitu loh, sebagai rasa terima kasih gitu. Nah, istrinya sudah khawatir, wih gak akan tumbal loh ya, ora dari Alek ora, gitu. Ya wes gak apa-apa. Udah hari pertama sukses, hari kedua sukses, hari ketiga itu baru pagi hari. Jadi harusnya kalau memang berhasil itu malam hari ketiga itu dia dapat uang itu. Hari ketiga itu pagi-pagi dia sudah keluar terus ke tempat saya, ke kontrakan saya, datang itu langsung miso-miso. Alek. Saya keluar. Weh kakek aneh loh, nganggo tumbal. Loh, kok nganggo tumbal? Lah, bojoku ki ngimpi terus lawangku digedor. Jarine dhek ngimpi ditumbalke gitu, diparani pocong-pocong. Kok iso ngono? Saya tanya gitu loh. Lah kok iso ngono? Lah terus si katanya ya, istrinya itu kan kalau ngimpi tok nggak kuat, katanya istriku itu kamu kasih tahu. Jadi bojoku bar mrene mbok kandhani nek memang nganggo tumbal. Lah saya kan bingung. Lho bojomu ki gak rene yo. Padahal nggak ketepaten jenengan. Enggak. Ya sudah, akhirnya kami berdua datang ke rumahnya. Rupanya si istri itu ngungsi ke rumah orang tuanya sendiri. Jadi saking pengennya berhasil, daripada nanti anak-anaknya yang masih kecil itu mengganggu, pengen tahu bapaknya, dia pulang ke rumah orang tuanya. Kami berdua nyusul ke rumahnya orang tuanya. Ya tadi kowe ndek esuk dodok kamar toh, kowe ngimpi toh. Ora Mas, aku ning kene terus. Dari awal teman jenengan itu ngelakoni itu istri dan anak-anaknya sudah ngungsi. Iya. Nah terus itu siapa? Lah enggak tahu, tapi yang jelas jadi batal gitu. Oh. Jadi tidak ada yang menggedor, si istri juga tidak ke rumahku gitu. Jadi batalnya karena pada hari ketiga dia ternyata mendapat godaan semacam itu. Gitu. Jadi apa yang dialami ya halusinasi atau memang digoda dan sebagainya. Kok kayak gitu ya? Iya, nek bagiku sendiri ya, saya nggak tahu sih tinjauan agama seperti apa, tapi rasaku itu seperti begini loh. Ketika itu setan sudah bertepuk tangan karena sudah menyesatkan kami. Tapi kalau aku kan baru menyalakan lilin mati, aku berhenti. Udah ini tidak bisa, sudah dicoba 3 kali kan, 3 kali kok mesti mati, ya wes berarti ini bukan jalan saya. Si teman ini kan bablas sampai sholat dengan niat yang salah itu tadi. Sholat itu kan niatnya itu kan harusnya kan aku menjalani sholat karena Tuhan kan gitu. Nah ini kan dirubah. Aku menjalankan sholat di mana pahalanya, dan itu boleh diucapkan dalam bahasa apapun loh. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, di mana pahalanya aku berikan pada arwah-arwah yang sudah meninggal dan tidak didoakan. Ini plesetan yang dilakukan oleh setan, dan ketika kita menjalani itu mereka sudah bertepuk tangan, sudah menang. Gitu. Mas,
Nah terus ini itu kan termasuk kayak godaan ya itu ya. Gimana ya? Itu godaan atau permainan mereka gitu loh. Ya susah. Artinya begitu kita sudah melakukan sholat dengan niat salah, itu mereka sudah menang. Iya. Lah ngapain harus digodain lagi? Wong kita sudah tergoda gitu. Bukan, aku tuh yang mau aku tanyakan tuh gini, jenengan nggak mencoba bertanya sama yang berhasil itu, apakah juga ada godaan kayak gitu loh maksudnya? Ada. Ya sama. Iya, diketuk-ketuk tapi dia tetap nggak ini, nggak urusan gitu loh. Ya kami habis itu kan datang ke teman yang berhasil itu. Dan dia sampai saat itu pun bersikeras itu yang namanya jin Islam. Gitu. Tapi dapatnya banyak enggak Mas? Enggak nanya. Sejumlah hutang. Oh gitu. Iya, jadi enggak dikasih lebih banyak dari hutangnya enggak. Berarti kalau misalnya kayak jenengan hutangnya 135 juta misalnya, itu ya dikasihnya segitu. Atau gimana? Teorinya begitu ya, karena aku nggak dikasih, saya tidak bisa mengandaikan enak bener mereka. Tapi teman yang berhasil itu dikasih sejumlah hutang, gitu. Nah, kalau dugaanku, karena memang ekonominya nggak cukup, kan dia terpaksa berhutang lagi. Nah nanti begitu lagi, gitu loh. Jadi si teman yang berhasil ini sempat menjalankan beberapa kali doang. Tapi akhirnya yang dia mengaku gak kuat itu pengen mutah itu tiap kali mencuci mengganti air ya mengganti air itu dia kan sambil wah ini kulit beneran itu loh. Kulit yang busuk itu dan berbau itu parah banget ya. Itu macam-macam cara setan, tapi yang jelas saya berani bilang itu bukan pekerjaan jin Islam. Sebab ya entah bagaimana ya, jalan hidup saya itu lucu kok. Jadi jalan hidup saya itu kalau ada satu pertanyaan pasti terjawab dengan satu kejadian gitu. Nah aku kan terus ketemu jin Islam. Oh iya gitu. Iya tak cerita ke. Jangan next. Ini dulu intinya jin Islam yang sebenarnya itu sangat jauh dari hal-hal semacam itu. Gitu. Mas, aku mau nanya nih soal jin Islam gitu. Aku tuh pernah dengar-dengar gitu. Dengar-dengar kalau di tanah suci itu bisa orang ngambil sesuatu apa kayak batu apa-apa gitu, itu ada jinnya. Terus nanti itu bisa dipakai buat misalnya aku usaha jualan makanan gitu untuk pelarisan gitu atau apa gitu. Bener nggak sih Mas kayak gitu? Itu agak sulit ya. Saya akan coba terangkan dari beberapa sudut. Tapi sudut-sudut ini kan dibentuk oleh misalnya oleh guru meditasiku. Oke. Guru meditasiku itu bilang begini. Dia kan orang yang sangat tidak percaya pada batu, keris, apa-apa gitu ya, jimat. Dia bukannya tidak percaya bahwa barang itu punya daya, tetapi kita tidak boleh tergantung gitu loh. Kita tidak boleh mendapat bantuan atau minta bantuan dari hal-hal itu. Paham maksudnya? Makanya kan aku sering godain guruku itu. Kalau aku datang ke sana, aku bawa akik tapi di dalam langsung marah dia. Tahu? Iya tahu. Kamu kan sudah tak bilang jangan ini. Jangan bawa-bawa. Jangan bawa semacam jimat itu di sakumu. Itu dia tahu. Gitu. Apapun yang ada di situ yang sifatnya membantu, menurut dia itu setan. Jadi mau berkedok seperti apapun itu sudut pandang beliau loh ya, itu tetap aja itu setan yang berkamuflase gitu. Nah makanya itu tidak boleh dipelihara, tidak boleh dipergunakan gitu. Itu sudut pandang dia. Sudut pandangku begini, karena aku juga bergaul dengan, kan kemarin aku sudah cerita ya bahwa
sudah di-upload belum tentang pusaka itu? Sudah. Bagaimana kami menerima pusaka? Oh, di sudah DNA di ya. DNA yang terakhir. Ya, ada beberapa yang aku percaya sebagai leluhur itu kan memberi apa ya, kenang-kenangan, kenang-kenangan berupa pusaka atau jimat atau apa. Ya, aku berusaha netral. Artinya kan kesepakatan kami berbunyi begini: apabila tanah kita, lahan kita terlalu luas untuk digarap, maka jangan biarkan itu menjadi tandus. Biarlah itu digarap orang lain. Tapi digarap orang lain itu berarti kan dengan kontrol kita. Nah, contohnya begini. Ini kebetulan kan juga ada yang tanya tentang cerita tentang pusaka yang kembali itu. Ada satu pusaka yang kembali. Nanti kapan-kapan kita bikin konten sama Garuda, karena waktu itu Garuda kecil, masih kecil. Pada waktu itu saya dengan ibunya Garuda, dengan Lucy, sedang membangun rumah. Tetapi hujan itu terus turun, dan ini membuat kerjaan tukang nggak selesai-selesai. Nah, tukangnya kan komplain, kami terlalu sering libur. Terus ini gimana caranya? Aku ingat, oh aku punya keris ini keris singkir banyu. Jadi oh bukan keris, tombak ya, tombak singkir banyu. Nah, tombak itu kalau diucapkan permintaan tertentu kemudian ditancapkan menghadap ke atas, maka ini akan menghilangkan awan. Nah, itu aku lakukan. Kemudian bisa, Mas? Ya bisa. Makanya nanti kamu tanya aja sama Garuda. Nah, si Garuda kan masih kecil, masih ingin tahu Bapak ngapain. Ini Bapak baru mengusir hujan, mengusir awan. Aku bisa nggak? Bisa. Terus dicoba dengan mengucapkan itu tertentu, apa, doa tertentu itu. Nah, lama-lama itu kan ada apa ya? Aku kan teringat kata-kata guruku, guru meditasiku itu. Wah, ini aku sudah mulai menuhankan benda dan mengajari anak secara tidak langsung untuk menuhankan benda. Berikutnya setelah beberapa kali itu aku suruh nyoba begini. Sekarang tombaknya nggak usah, tombaknya biar di dalam rumah, pakai telunjukmu. Terus doanya juga tidak usah dalam bahasa Jawa. Kamu ngomong aja, hei hujan pergi. Jadi coba, hei hujan pergi. Tetap hujan? Enggak. Oh iya? Enggak. Nah, kok bisa? Ya karena Tuhan mengizinkan. Itu loh. Jadi kalau apa yang dikatakan guruku dan apa yang aku yakini, semua berjalan itu sebenarnya atas izin Tuhan. Gitu. Berarti bisa gini dong, apa, kalau semua atas izin Tuhan ya, kalau kita percaya gitu kan. Misalnya kita sakit gitu, kita misalnya minum air putih, ini obat biar aku sembuh misalnya, diminum gitu. Kalau misalnya sembuh ya itu berarti Tuhan mengizinkan. Berarti nggak usah ke dokter dong. Dokter itu kan hanya alatnya Tuhan. Kamu pergi ke gereja atau sholat? Ke gereja. Kalau ke gereja dasarnya kan begini toh, itu ada ayat yang berbunyi, kalau kamu punya iman sebiji sawi itu loh, kamu bisa perintahkan gunung untuk pindah. Ya toh, ada hafal toh. Iya. Lah kenapa kamu nggak yakin? Jadi kalau kita minta sesuatu tidak diberi, itu kan menunjukkan memang satu, iman kita itu belum. Tetapi masalahnya adalah kalau iman kita itu cukup kuat, kita akan tahu mana yang bisa atau layak diminta, mana yang tidak. Enggak semua ya. Iya, karena apa? Karena kita juga akan bisa merasakan, oh memang ini harus terjadi. Paham ya? Nah itu sebenarnya itu. Jadi sekali lagi yang cerita pocong itu jelas itu bukan jenis Islam. Menyaru ya Mas ya? Iya, gitu ya? Mereka pandai sekali menyaru. Cuman untuk corone
merendahkan manusia gitu. Merendahkan manusia juga sambil melecehkan agama. Itu kerjaan mereka begitu. Sebenarnya kalau dihitung itu nggak sebanding juga ya sama uang yang diberikan itu ya, atau gimana? Ya sama sekali nggak sebanding kalau hanya sebesar utang. Berapa sih utang wajar seseorang ya? Itu. Andai kata pun aku bisa diberi sejumlah itu juga sudah nggak sebanding, karena aku sudah dia perhinakan selama 3 hari. Itu harga yang sudah luar biasa. Pertanggungjawabannya juga ya nanti ya. Meskipun aku belum pernah benar-benar meninggal, tapi rasanya kok itu berat sekali. Gitu. Udah? Lah monggo, ayo kita bahas tentang din Islam. Jangan nanti aja. Nanti aja. Mau sarapan dulu. Ya itu tadi Lur cerita Mas Alek tentang apa namanya pesugihan ya Mas ya. Itu termasuk pesugihan. Karena itu jelas minta pada setan itu. Bilangnya pesugihan putih gitu ya. Bilangnya pesugihan putih, pesugihan dengan cara sholat dan sebagainya. Sudahlah, percaya sama aku, nggak ada pesugihan yang bisa dicapai dengan cara ibadah. Apabila itu dilakukan, itu hanya tipu daya setan saja. Tuh, semoga bisa menjadi wawasan sedulur DTC semua ya Mas ya. Gitu. Terima kasih sedulur DTC, jangan lupa tetap pantengin Diah Tomblok Channel untuk cerita-cerita perjalanan sesat Mas Alek mencari pesugihan berikutnya. Terima kasih. Salam lestari.